Halo, selamat datang di channel Via Renata. Jadi di video kali ini aku mau mereview buku lagi. Buku yang akan aku bahas adalah Hidup Anti Galau, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an. Tulisannya Jo Hyung Kim Jo Hyung ya. Jadi aku beli buku ini awal bulan kemarin, main ke toko buku. Terus awalnya tuh nggak mau beli buat sendiri ya, cuman karena biasaan lama lihat buku di etalase tuh kayak pingin banget aku bawa, jadi aku random aja sebenarnya, random ngambil buku. Cuman memang lagi malas baca fiksi ya, jadi aku targetinnya adalah buku-buku non fiksi. Buku ini sering banget muncul juga sih di online shop yang sering aku sasar buat beli buku gitu ya. Dia selalu ditempatin di depan, makanya aku penasaran untuk beli kayak gitu. Jadi waktu awal aku beli bukunya, jadi sebelum aku beli buku ini tuh aku nggak research dulu ini bukunya kayak apa, isinya gimana. Cuman memang dari judulnya sih kelihatan banget ya, ini lebih ke panduan buat kalian nata masa depan kayak gitu. Nah, kita langsung mulai aja lah ya dari isinya. Jadi kalau misalnya dilihat di awal tuh langsung kayak gini. Nah, ini cover doang sih. Nah, ini. Nah, mungkin ini jadi awal banget ya. Inti permasalahan kenapa ditulis buku ini. Karena ya masa 20-an itu lumayan berat ya, kayak peralihan banget. Nah, terus di awal tuh ada kata pengantarnya gitu. Ini bener kan ya kata pengantarnya? Ya, kata pengantarnya dari ketua jurusan teknik. Ini dosen ya. Terus ini ada prolognya. Sini ada prolognya ya. Masa muda terlalu singkat untuk disia-siakan. Ini dari Jo Hyung Kimnya sendiri. Terus ke daftar isi. Jadi daftar isi ini mengungkapkan banget ya nanti tujuan buku ini tuh mau dibawa kemana. Yang pertama itu adalah bab tentang mimpi dan tentang target. Bab kedua itu tentang waktu. Jadi cara kita mengatur waktu dan cara-cara orang yang udah sukses, gimana sih mereka tuh mengatur waktunya mereka kayak gitu. Terus ini kebiasaan. Bab ketiga, bab keempat membangun kualitas diri. Terus ada bab tentang hubungan dan tentang daftar impian. Mungkin aku bakal bahas singkat-singkat aja ya dari tiap bab, karena akan sangat menarik gitu kalau kalian baca sendiri dan bisa direnungkan sendiri gitu apa yang harus kalian persiapkan. Jadi kalau di bab pertama itu kan dibahas mimpi sama target. Nah, aku baru sadar kalau mimpi dan target itu tuh penting banget setelah aku baca ini. Jadi beberapa buku ya, kayak bukunya Kim Soo Hyun itu yang I Decided to Love As Myself, itu kan di bagian awal juga tertulis goals-nya gitu ya. Goals-nya ketika kalian setelah baca buku ini tuh akan mendapatkan apa kayak gitu. Waktu aku ikut kelas online nulis juga sama. Pertama kali itu yang diajarkan adalah untuk mencari tahu tujuan kalian. Dan ternyata dari buku ini aku baru sadar ternyata tujuan itu sepenting itu. Jadi tujuan dan mimpi ya, karena ada perbedaan yang cukup besar antara keduanya. Kalau target itu adalah cara konkret untuk mewujudkan tujuannya gitu. Kita nentuin tempat yang mau dicapai ketika kita mau sampai ke tujuan itu adalah target. Kalau mimpi itu dia harapan, jadi lebih abstrak bentuknya ya kalau mimpi. Jadi nggak bisa dijabarkan cuma dengan satu kata aja kalau mimpi. Kalau misalnya target itu bentuknya lebih jelas, lebih kasat mata kayak gitu. Jadi contohnya kayak kalau target tuh ya, gue pengen jadi, kalau misalnya mau target tuh gue pengen nulis buku, itu adalah target. Mimpi itu adalah gue pengen menulis buku yang bisa menginfluence semua orang untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Nah, itu adalah sebuah mimpi kayak gitu. Di awalnya kalian harus nentuin dulu kalian mimpinya apa, kalian tujuannya apa kayak gitu. That's the point of life yang banyak dilupain orang-orang sih kalau menurutku. Nah, ini nanti di buku ini akan dijelasin lebih rinci ya tentang
gimana cara kalian nentuinnya, terus gimana cara kalian nuliskannya, karena nulis itu sesuatu hal yang penting. Jadi kalau misalnya mengadakan ingkatan doang itu dia akan lupa gitu ya. Cara-cara menentukan target yang bagus, cara menentukan mimpi-mimpi yang bagus kayak gimana gitu ya. Itu tentang bab 1. Bab awal yang adalah misalnya kayak kuncinya masa 20 tahunan ya. Nah, bab 2 itu tentang waktu ya. Jadi ini gimana caranya bagi waktu. Setiap orang tuh pasti punya porsi beda-beda, setiap orang punya kegiatan beda-beda. Cuma di sini akan dikasih referensi ya. Ini punya si penulisnya Ju Hyung Kim. Terus ada juga nanti jadi nanti di sini juga ada berbagai macam referensi ya, dari misalnya orang-orang terkenal lainnya kayak Benjamin Franklin kayak gitu. Terus aku juga sempat ngeliat video Haruki Murakami juga jadwal hidupnya tuh hampir sama gitu loh, kayak sepadat itu gitu loh, jadwalnya tuh sepadat itu dan se-strict itu setiap harinya. I don't think that I can do that, but ya kita yang harus nyoba sih kayaknya untuk menjalani hidup yang lebih baik ya. Terus ya selain waktu hidup juga ini menjalani hari dengan tertata gitu ya. Kalau mau ujian nyiapinnya kayak gimana kayak gitu. Ya aku jadi merenung sih, kayak hidupku tuh selama ini salah banget ya, terlalu YOLO hidupnya. Ya nggak salah juga sih, cuman kan nggak ada salahnya untuk memperbaiki kehidupan yang biar lebih baik lagi. Terus ini tentang kebiasaan ya, tentang gimana caranya ngerubah kebiasaan nih sih, kebiasaan apa yang harus dirubah kayak gitu. Terus ya kebiasaan-kebiasaan yang akan membantu kalian di kehidupan sosial sih. Oh nih, stres ya. Ada, nah ini juga yang cukup menarik sih kalau menurutku ya tentang stres, karena sekarang aku mulai merasakan stres dan teman-temanku juga mulai ngerasain stres. Cukup depresif ya, kayak gimana sih cara ngatasinya gitu. Karena kalau dulu zaman sekolah kita stresnya apa sih, paling masalah-masalahnya juga masalah-masalah yang sangat dangkal. Stres itu juga nggak yang buruk banget juga sih. Ini ada analoginya. Stres itu kayak ketegangan senar gitu ya, misal kayak senar biola, senar gitar gitu. Kalau terlalu renggang atau kendor gitu ya, pasti nggak akan keluar suaranya jadi kurang keras gitu ya, kurang keras. Apalagi kalau kendor banget ya nggak keluar banget suaranya. Tapi kalau misalnya ditarik atau di stem dengan sangat kenceng, kemungkinan itu bisa putus senarnya kayak gitu. Jadi kita harus mencoba untuk mengontrol stres ya. Pokoknya ini isinya panduan-panduannya ya, kayak cara meningkatkan percaya diri, terus gimana caranya kita milih biar fokus gitu. Ini paling aku susah. Aku nggak bisa rajin olahraga. Buat cowok-cowok nih, hindarilah kafein dan minuman keras secara berlebihan. Boleh minum kafein, minum kopi gitu, tapi nggak usah yang terlalu over gitu ya, karena nanti bakalan malah mengacaukan circadian ritme kalian ya, mengacaukan jadwal tubuh kalian yang harusnya udah istirahat, malah jadinya nggak kayak gitu, malah nimbulin stres ujung-ujungnya. Terus ada bab keempat ya, membangun kualitas diri ya, gimana caranya untuk mengembangkan soft skill gitulah istilahnya, apa-apa aja yang diperlukan untuk terjun ke dunia profesional ya, di hal-hal apa aja yang diperlukan ketika kalian mau masuk dunia profesional, soft skill, cara komunikasi kayak gitu-gitu. Terus ada bab hubungan nih, dari mulai hubungan antara keluarga, terus
teman dan pacar guys, dan kekasih ya istilahnya. Ini juga ada cara membedain tuh, jadi kayak biar gak asal nikah aja ya, tapi juga harus memilih pasangan yang tujuannya adalah kalian bisa berkembang bareng gitu. Cara membedakan wanita baik dan tidak, misalnya yang dinikahin atau enggak kayak gitu ya. Sini juga ada pria baik. Kenapa pria itu yang pertama adalah setia? Nah ini nih yang penting ya. Kalau misalnya udah terlanjur nggak setia, udah buang aja lah, karena kesetiaan itu susah banget dicari guys, beneran. Kayak penyakit ya, kalau misalnya dari awal udah ada bibitnya tuh susah diberantas. Nah ini masuk akal sih yang dikatakan Jung Kim ya, harus nyari cowok-cowok yang kayak gini. Tapi ya nggak semuanya juga sih, maksudnya ini kan cuman secara umum aja ya, secara singkatnya aja, tapi banyak juga hal-hal yang lain. Tapi intinya adalah kalian harus nyari orang yang bisa diajak berkembang bareng, tak cewek atau cowok kayak gitu, karena kan nikah itu adalah partner. Jadi ketika kalian nikah tuh jangan malah merasa bahwa dunia kalian udah aman ya, kalian harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk mengembangkan kehidupan, karena zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda. Begitu juga dengan masa depan, nanti pasti beda lagi kayak gitu. Nah terus ini yang bab terakhir ya, daftar impian. Ini kayaknya untuk awal-awal umur 20-an sih harusnya ya, karena kalau misalnya udah kerja tuh agak susah gitu. Karena yang dibahas di buku ini, yang bab 6 ini adalah tentang perjalanan. Jadi alangkah baiknya ya, kata penulis ini, alangkah baiknya ketika kalian umur 20-an itu kalian seenggaknya pernah sekali traveling sendirian, keluar kota, keluar negeri sih ya, dia bilangnya keluar negeri. Bisa dengan cara ya nabung kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau misalnya udah kerja bakalan sangat susah ya, karena liburnya itu singkat, terus juga pikirannya tuh uangnya udah mau dipakai kemana-mana gitu kan, investasi, buat nikah, buat anak, bla 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 kayak gitu. Jadi ini harusnya sih lebih cocok untuk anak-anak yang masih kuliah. Seperti itu guys. Jadi setelah baca buku ini, terus banyak banget yang aku dapat juga, kayak cara-cara untuk mengembangkan diri, apa yang selama ini kurang di hidupnya aku, apa yang selama ini harus dirubah kayak gitu ya. Terus ikut membuka pikiran sih tentang betapa pentingnya merencanakan hal yang akan dilakukan di umur nanti gitu. Ya, penting banget untuk mempersiapkan diri buat nyampe ke kualitas yang dibutuhkan sama pasar atau sama dunia kerja gitu. Jujur ini akan sangat cocok buat kalian yang masih kuliah sebenarnya. Jadi kalau udah lulus tuh agak sedikit terlambat gitu ya, karena ada beberapa hal yang nggak bisa dipraktekkan, kayak tadi di bab 6 itu susah, agak-agak impossible gitu ya kalau dipraktekin sama orang yang udah kerja. Cocok banget lah untuk anak-anak yang masih kuliah. Untuk anak-anak cowok ini kayaknya lebih ke cowok sih, karena di Indonesia itu kan stigmanya tuh masih yang harus berkarir dengan sukses itu adalah cowok, dan cewek itu masih dipandang sebelah mata gitu ya. Kalau misalnya dia pengen sukses, pengen berkarir, itu masih yang dipandang sebelah mata, kayak lu tuh gak harusnya kayak gini, lo harusnya jadi ibu rumah tangga atau segala macam ya gitulah. Intinya buku ini akan lebih cocok sama anak-anak mahasiswa, dan aku lebih recommended ke silakanlah cowok-cowok pada baca ya, karena I know banyak banget buku pengembangan diri dari Amerika, dari Eropa segala macem. Cuma nggak ada salahnya kita baca buku dari Asia juga. Jadi kebudayaannya kan pasti agak-agak sama ya, meskipun di Korea Selatan kita tahu sebetapa kerasnya kehidupan mereka, sebetapa kompetitifnya. Cuma ini akan jadi pandangan baru bagi kalian yang suka buku pengembangan diri kayak gitu. Jadi itu lebih ke kayak, jadi ini bukunya lebih ke kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian bukan penggemar non-fiksi, mungkin bakalan agak-agak ngantuk ya, agak-agak ngantuk. Dan ini juga bukan yang ngomongin mental segala macem, ini lebih ke ngomongin gimana caranya mencapai kualitas terbaik kalian dan mempersiapkan diri kalian ketika akan memasuki usia 20-an
memasuki dunia kerja kayak gitu. Gitu aja untuk hari ini review hidup anti galau. Galaunya tuh bukan galau pacaran doang ya, ini galaunya galau yang lebih deep lagi. Mau dibawa kemana hidup kalian, mau kerja apa, mau nikah, mau apa segala macem. Nah ini lebih ke arah itu. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, subscribe, dan klik notification. Kalau misalnya kalian ada buku yang pingin kalian rekomendasikan juga ke aku biar aku baca, bisa ditulis di kolom komentar. Karena aku juga masih nyari-nyari nih buku-buku apa aja yang kira-kira bagus dan kira-kira bakalan menambah pengetahuan dan membuka pola pikir gitu ya, biar nggak terlalu sempit gitu cara pandangnya. Kayak gitu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.